Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya, untuk kali ini kita akan membahas e-commerce, yang dimana untuk seri kali ini kita membahasnya itu tentang WordPress, domain, dan hosting. Tanpa waktu berlama-lama kita masuk ke materinya. Nah, untuk yang pertama itu ada pembelian domain dan hosting. Domain adalah alamat untuk yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi website di internet. Contohnya adalah www. Nama bisnis misalkan www.outdoor.com. Pembelian domain dilakukan melalui register domain seperti Godaddy, Namesafe, atau penyedia lokal. Proses pembelian biasanya melibatkan pencarian nama domain yang diinginkan, memeriksa ketersediaannya, dan menyelesaikan pembayaran. Sedangkan hosting adalah layanan yang menyediakan ruang penyimpanan untuk website agar dapat diakses secara online. Ada beberapa jenis hosting, termasuk share hosting, VPS (Virtual Private Server), detached hosting, dan cloud hosting. Pemilihan jenis hosting tergantung pada kebutuhan website, seperti jumlah pengunjung dan kompleksitas konten. Pembelian hosting dilakukan melalui penyedia layanan hosting seperti Bluehost, SiteGround, atau penyedia lokal lainnya. Yang kedua, cara install WordPress, plugin, dan themes atau tema. Oke, untuk instalasi WordPress dapat dilakukan dengan dua cara, melalui cPanel menggunakan alat seperti Shoptools atau Installatron, atau secara manual dengan mengunduh file WordPress-nya, mengunggahnya ke server, dan mengikuti instruksi instalasi. WordPress adalah platform yang sangat populer yang membangun website karena kemudahan penggunanya. Sedangkan plugin adalah ekstensi yang menambahkan fungsionalitas pada website WordPress. Contoh plugin yang umum digunakan adalah WooCommerce untuk e-commerce, dan Yoast SEO atau untuk optimasi mesin pencari. Instalasi plugin dapat dilakukan melalui dashboard WordPress dengan memilih menu plugin dan kemudian ditambahkan. Yang terakhir itu ada themes, adalah desain template website. Ada banyak pilihan template yang tersedia, baik gratis maupun berbayar, seperti Astra dan Ocean. Instalasi themes dilakukan melalui dashboard WordPress, di menu Preference, kemudian memilih themes dan ditambahkan. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada mendesain produk dan membuat deskripsi dari produk. Nah, yang pertama itu ada desain produk. Dalam e-commerce, karena visual yang menarik dapat meningkatkan minat pembeli. Penggunaan gambar berkualitas tinggi dan desain yang menarik dapat membantu produk terlihat lebih profesional. Alat desain seperti Canva, Adobe Photoshop, dan dapat digunakan untuk membuat gambar produk yang menarik. Di satu sisi juga ada deskripsi produk. Elemen penting seperti nama produk, fitur, manfaat, dan spesifikasi yang lainnya. Penulisan deskripsi yang menarik dan jelas sangat penting untuk menarik perhatian pelanggan. Selain itu, penggunaan kata kunci yang relevan dapat membantu dalam optimasi SEO, sehingga produk lebih mudah ditemukan di mesin pencari. Selanjutnya itu ada tata cara upload produk di CMS dan merapikannya. Untuk CMS atau upload produk seperti WordPress dilakukan dengan masuk ke dashboard, memilih menu produk, dan kemudian menambahkan produk baru. Informasi yang perlu diisi meliputi nama produk, deskripsi, harga, dan gambar produk. Yang kedua ada merapihkan produk. Setelah produk diupload, pentingnya untuk merapihkan produk agar mudah ditemukan oleh pengunjung. Ini termasuk mengkategorikan produk ke dalam kategori yang relevan, menggunakan tag untuk meningkatkan pencarian, dan mengatur urutan tampilan produk
agar lebih menarik. Pengaturan yang baik akan meningkatkan pengalaman pengguna di website. Oke, selanjutnya itu ada pembuatan sosmed dan Google Business. Sosial media merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi dengan pelanggan. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok dapat digunakan untuk mempromosikan produk, berbagi konten yang menarik, dan berinteraksi dengan audiens. Strategi yang baik termasuk membuat konten yang menarik, menggunakan iklan berbayar, dan aktif dalam berinteraksi dengan pengikut. Sedangkan Google Business adalah alat yang memungkinkan bisnis untuk mengelola kehadiran online mereka di Google. Pendaftaran dilakukan dengan mengunjungi Google My Business, mengisi informasi bisnis, dan melakukan verifikasi. Manfaat dari Google Business termasuk meningkatkan visibilitas di hasil pencarian Google dan Google Maps yang sangat penting untuk menarik pelanggan lokal. Kesimpulannya, memahami setiap langkah dalam mengelola website e-commerce sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis, dari pembelian domain dan hosting, instalasi WordPress, hingga pengelolaan produk dan pemasaran melalui sosial media dan Google Business. Semua aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada kesuksesan bisnis online. Oke, mungkin itu aja yang saya dapat disampaikan untuk pembahasan e-commerce yang membahas tentang WordPress dan yang lainnya. Mohon maaf ada kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.